Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala li kulli syai'in sababa wa anzala 'ala 'abdihi kitaban ajaba wa 'ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Pertama-tama yang utama, marilah kita panjatkan pujian puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka awal daripada agenda Esther Sulistiawati, ibunda dari Bapak Ustaz. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat untuk seluruh alam. Sebelum sedikit saya memenuhi permintaan Wahibul Bait untuk sedikit saling mengingatkan, mungkin kalau dikatakan tausiah agak ketinggian karena ada yang lebih tua, ada yang lebih salim, dan ada yang lebih utama dari segi nasab kita. Saya mohon maaf nih datang terlambat karena memang tadi jahitnya jalannya cepet banget, ketinggalan jadinya. Saya hormati Sahibul Bait Bapak Ustaz beserta istri dan keluarga. Yang saya hormati Sahibul Wilayah Bapak Ustaz Abdul Rahman dan teman-temannya yang lain yang saya belum kenal, ya. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Wabil khusus yang saya hormati Al-Habib Abdul Rahman bin Salim Al-Atas, yang alhamdulillah beliau bisa hadir karena diundang juga. Harusnya beliau yang ceramah nih, ya, tausiah lebih pantas. Ya, karena nasab beliau mulia. Dan kita karena kejadian-kejadian hubungan kemarin tentang nasab, kita nggak usah bingung. Ya, jadi ada yang meragukan nasab Alawiyin di Indonesia, itu jangan dibingungin. Kenapa orang yang udah profesor, lebih dari profesor di bidang agama, Sahibul Ratib, Al-Habibullah bin Ali Al-Haddad, kalau dikatakan nasab dari adalah nggak nyambung, beliau nanti putus. Sedangkan beliau pengarang kitab, bukan Ratib aja disusun, tapi juga kitab-kitabnya banyak sekali kitab-kitabnya. Udah begitu, semua ulama mengakui, baik kalangan kiainya maupun habaibnya. Tiba-tiba belakangan ini ada orang yang baru, katakan dianggap pendakwah, berani menganggap nasabnya tidak nyambung, umpam pinter putus, yang tidak gitu. Jadi anak TK mau menilai profesor, nggak pantas. Jadi kita nggak usah ragu, tetap kita seperti ulama kita, kiai kita yang dulu-dulu mengakui nasab habaib di Indonesia yang memang sudah jelas, tetap kita hormati mereka. Jadi mohon maaf itu ya kalau kita mengasih pembicaraan ini. Sehubungan dengan acara ini, mungkin karena waktu saya udah terlambat, udah begitu juga takutnya capek, sedikit aja yang ingin saya sampaikan. Awal orang yang sudah meninggal, orang tua kita, itu merupakan suatu bukti dari anak-anaknya birrul walidain. Dalam sebuah hadis sahih Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikatakan, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyu amal
afdhalu ilallah. Amal apa yang paling afdal di sisi Allah? Kemudian wala Rasulullah bersabda, as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Bukan tepat aja, pada waktunya itu bisa azan kita berjamaah bareng di masjid musola, atau ada waktu ikhtiar yang kita bisa pilih. Ada juga waktu yang makruh, ada juga waktu yang haram. Tapi yang utama memang yang di awal. Jadi sholat pada waktunya. Kemudian bertanya kembali sahabat, summa ayun ya Rasulullah. Kemudian apalagi selain sholat pada waktunya? Qala Rasul bersabda, birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Kemudian sahabat bertanya lagi, summa ayun ya Rasulullah. Kemudian apa setelah itu ya Rasul? Qala Rasul bersabda, yang ketiga adalah al-jihadu fisabilillah. Jadi ketiga amal yang afdal itu, yang pertama sholat pada waktunya, birrul walidain yang kedua, dan yang ketiga jihad fisabilillah, merupakan suatu rangkaian yang luar biasa, amal-amal yang paling utama berkaitan dari keduanya. Itu birrul walidain itu merupakan suatu bakti seorang anak pada orang tuanya seperti hal ini. Jadi nggak ada istilah bid'ah mengadakan hal-hal semacam ini, nggak ada istilah sesat, nggak. Ini merupakan suatu birrul walidain, bukti bakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Kata Rasul, al-mayyitu fi qabrihi kal gharikil mugawis. Mayit itu di dalam kuburnya seperti orang yang tenggelam, yang pengen minta cari pertolongan. Jadi mayit di dalam kubur itu seperti orang yang tenggelam, mencari pertolongan. Yang taziru da'watan min ahlihi, dia menunggu doa-doa dari keluarganya, anaknya, atau sodingkihi, atau kerabat-kerabatnya, teman-temannya. Wa iza lahiqatuhu, dan apabila dijumpai doa yang ditunggu oleh mayit itu, yang seperti orang tenggelam, karena hadat lagi minan dunya wa mabiha, adalah lebih dia sukai daripada dunia dan isinya. Makanya haul semacam ini, membaca maulid, baca yasin, tahlil, didoakan, itu luar biasa. Beruntung dan bergembiranya mayit di dalam kubur dikirim sedekah, pahalanya, doanya semua sampai kepada beliau, girangnya luar biasa. Lebih girang pergi dikasih dunia isinya, luar biasa. Makanya kalau ada ustaz yang mimpin, kemudian tim makro, ya boleh juga dikasih banyak download gitu, karena beliau sudah mendoakan, memberikan sesuatu yang luar biasa kepada ibunda kita yang sedang kita haulin. Dan juga kalau orang kita contohkan sedang tenggelam di lautan, seperti itu tuh umpamanya tenggelam, apa aja juga dipegang. Baik, kata Imam Ghazali, kalau ada orang yang percaya sama Allah, sama Tuhan, lelepin aja, taruh di laut, pasti dia teriak-teriak, ya Tuhan, ya Tuhan. Nah itu orang di dalam kubur seperti itu, yang dialuru dan dia menunggu doa. Jadi kalau ada anak lupa sama orang tua, baik bapak maupun ibunya, itu anak nggak berpikir orang tua yang sudah meninggal sedang di alam barzah, di alam kubur, mereka bagaimana? Sedang mendapat nikmat kubur atau siksa kubur. Kalau ada anak bodoh amat aja, nggak ingat, nggak mendoakan, nggak membuat sedekah, makanya diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal, itu durhaka.
Jadi anak durhaka bukan masih ada aja orang tuanya hidup, yang udah meninggal orang tuanya juga bisa durhaka kalau tidak ingat, tidak mendoakan kedua orang tuanya. Bahkan birrul walidain ini di hadis sahih tadi kita menempati posisi sebelum berjihad. Kan ada zaman sekarang aliran mau jihad aja, tapi sama orang tua melawan. Nah ini nggak nyetel nih, nggak benar. Sama jihad semangat, tapi di rumah orang tua melawan. Kalau dibilang diperintah udah ogah, ada aja durhakanya. Nah itu nggak benar. Jadi sebelum jihad sama orang tua dulu kita berbakti, baru kita bisa bilillah. Dan sebelum sama orang tua juga kita harus sholat. Jangan dilupain sholat. Orang tua yang sudah meninggal tuh ngeliat bagaimana di alam dunia ini anak-anak ini yang ditinggal. Si A, si B, si C, oh yang satu rajin ngaji, yang satu maunya dunia aja dicari. Itu dikasih dia apa ngomong. Makanya kita kalau kita nggak mau ibadah, sama aja kita nyeksa orang tua kita di dalam badan, dalam kubur. Karena Allah perlihatkan, wah yang ngaji rajin, dia tahu ilmunya, dia sholat, dia ibadah, didoakan orang tuanya, senang. Tapi kalau yang satu, sholat ditinggal, diajak ngaji ogah, doain sama orang tua, lupa, dikejar dunia aja. Nah itu nyeksa orang tua juga, durhaka juga. Makanya jangan kita lupakan. Jadi tetap kita walaupun orang tua sudah tidak ada, ibadah jangan kerjain ibadah. Karena Allah perintahkan kita diciptakan untuk ibadah. Bagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi ibadah ini merupakan inti juga untuk menyenangkan hati orang tua kita yang udah nggak ada, maupun yang masih ada apalagi. Nah ibadah itu suatu kegiatan penyembahan kemudian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukti penghambaan kita. Ada sholat, ada puasa, ada zakat. Nah semua amal-amal ibadah itu ada intinya apa? Ilmu. Karena ibadah merupakan amal itu harus dilandasi dengan ilmu. Saya Ibnu Ruslan di kitab Matan Zubati yang menjelaskan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun datun. Wa kullu man, siapa aja orangnya yang malu dia beramal, apakah sholat, puasa dan yang lainnya, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun datun, maka amalnya itu mardudatun, tertolak, la baru kagak diterima. Tuh hati-hati tuh. Jadi amal ibadah ini, sholat contohnya, jangan sholat doang, harus juga dilandasi ilmunya. Kalau kita sholat tanpa ilmu, mardu datun, tertolak, lah tuh baru kali diterima. Makanya sebelum sholat kita harus pelajari ilmu tentang sholat. Nah belajarnya di mana? Bukan di kantor, bukan di apotek, bukan di pasar. Belajarnya di majelis ilmu, majelis taklim. Jadi orang yang mau selamat ibadahnya dia harus pakai ilmu. Orang yang pengen dapat ilmu dia harus datang ke majelis taklim. Intinya ngaji, bahasa kampung kita ngaji datang. Nggak ada istilah terlambat kalau bahasa ngaji. Mau muda, mau tua, nggak ada istilah terlambat. Kalau kita belum tahu ilmunya belajar ya. Ada cerita begini, kejadian teman saya di Adah namanya gitu. Dia udah dipanggil Ustaz,
udah dipanggil ustaz, udah khotib Jumat, ya. Kemudian kalau ceramah udah inter lokal, bukan kampung sendiri, udah ke kampung orang, ke Cirebon kemana gitu. Kemudian lagi ngobrol sama saya tanya tentang sholat. Saya tanya, bentuk rukun sholat ada berapa? Ini kejadian langsung ini, karena udah dipanggil ustaz ya, kan biasa itu ngobrol kan. Dia jawab salah. Dia bilang 17 atau 13. Wah, itu mas saya bilang itu jumlah rukun sholat. Yang saya tanya bukan jumlah rukun sholat. Yang saya tanya bentuk rukun sholat ada berapa? Dipikirin dia mau ketemu. Antum bahaya. Udah khotib Jumat, habis khotib kan imam tuh. Di belakang antum ada orang 500 orang misalkan di masjid. Tanggung jawab antum gimana? Kalau bentuk rukun sholat aja antum pada paham, bagaimana sholat antum bisa benar diterima? Udah ngaji lagi sama guru antum, mungkin ketika ngaji antum tidur kali. Beresin itu dulu. Nah itu patokan kita yang udah biasa ceramah, udah biasa khotib Jumat begitu. Bagaimana yang kagak ceramah, yang kagak khotib? Kan berarti masyarakat kita masih banyak yang belum paham. Makanya kalau ngaji saya dasar-dasar aja lah. Mudah-mudahan nggak malu yang belum bisa atau yang udah paham ngulangin lagi gitu biar lebih paham lagi. Sempat saya kasih tahu, jadi yang namanya bentuk rukun sholat itu ada 3. Pertama, bentuk rukun sholat yang qalbi, yang bangsa hati. Contohnya niat, ya. Niat, maqamul niat fil qalbi. Tempatnya niat itu ada di dalam hati. Jadi kalau ada orang sholat, ya niatnya misalkan di bibir nih, sholli fardhol maghribi, itu ketika Allahu Akbar, dia di hatinya nggak niat, cuma di lisan. Itu niat yang sunnah. Wa talaffuzuhu sunnatun, melafazkan niat di lisan itu hukumnya sunnah. Jadi yang wajib fil qalbi, karena ada maqamul niat fil qalbi, tempat niat ada di hati. Jadi kalau kita Allahu Akbar takbiratul ihram tuh pertama kita takbir sholat, di dalam sholat di awalnya itu ketika Allah itu isi hati kita dengan niat. Sholli fardhol maghribi juga, artinya sholat maghrib 3 rakaat karena Allah Taala. Bar udah rapi, jangan udah Allahu Akbar masih niat aja. Nah kalau udah begitu niatnya cuma di lisan, nggak sah sholatnya. Kenapa? Niat itu termasuk bentuk rukun qalbi. Bukannya di lisan, kalau di lisan itu rukun qauli namanya. Nah yang kedua, yang pertama tadi rukun qalbi, yang kedua rukun qauli. Bentuk rukun yang bangsa ucapan. Contohnya surah Al-Fatihah. Kita membaca surah Al-Fatihah, ya, itu termasuk bentuk rukun qauli, artinya yang diucapkan, bangsa yang diucapkan. Nah, dia ini harus kedengaran kuping sendiri. Kenapa? Sir itu di mana? Di dalam hati. Kalau sholat jahar ada, sholat sir ada. Jahar itu yang maghrib, isya, subuh, ya, kedengaran tuh, makmum belakang kita. Nah, kalau yang sir, yang johar asar kan nggak kedengaran makmum tuh, tapi bukannya baca Fatihah di dalam hati. Kenapa? Kalau baca Fatihah di dalam hati itu menukar rukun. Karena hati itu rukun, qalbi tadi bukan di Fatihah, itu niat. Jadi kalau baca Fatihah itu karena dia bentuk rukun qauli harus kedengaran. Johor asar kedengaran kuping sendiri, itu namanya sir. Kalau jahar kan makmum dengar di belakang. Nah, kalau baca Fatihah di dalam hati, nggak sah sholat. Makanya sholat ada aturannya juga.
bukan kita yang bikin-bikin, bukan karena modal kita, ada aturannya, ada ilmunya yang memang ulama-ulama kita menukil dari Al-Quran dan Hadis, kemudian membuat kitab karya mereka para ulama diteruskan kepada muridnya ulama-ulama mengajarkan. Jadi nggak bisa kita bikin seenak kita. Dan sholat nggak boleh ikut-ikutan kecuali sholatnya bocil, anak kecil yang belum balik. Bapaknya sholat ke masjid, sholat ikut, ruku, sujud, ikutin. Tapi nggak tahu ilmu, jadi sholatnya nggak pakai ilmu, ikut-ikutan. Nah kita yang udah balik, apalagi udah punya anak, punya cucu, jangan pakai ikut-ikutan, tapi pakai ilmu. Kalau kita mau selamat gitu. Nah, itu contoh daripada rukun qauli surah Al-Fatihah. Begitu juga tasyahud akhir. Contohnya aja nih tasyahud akhir juga. Kita ketika membaca tasyahud akhir, tahiyat akhirat ya, itu jangan di dalam hati. Kenapa? Itu termasuk rukun qauli, rukun yang bangsa ucapkan. Jadi harus kedengaran kuping kita. Ada hayyatul mubarakatuh. Itu kedengaran kuping kita sendiri. Kalau kita baca di dalam hati, enggak sah sholat kita. Kemudian yang ketiga, rukun qalbi udah, rukun qauli udah, rukun fi'li, rukun yang bangsa perbuatan. Kita ada berdiri, qiyam, ada ruku, ada sujud. Nah itu kita udah paham tuh bentuk-bentuk daripada yang fi'liyah perbuatan. Jadi intinya jadi amal itu harus dengan ilmu. Makanya Syekh Nurul mengatakan di dalam kitabnya itu menentukan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Siapa aja orang beramal tanpa ilmu maka amalnya itu mardudatun, tertolak, la tuqbal bagi ilmu. Sama seperti orang sedekah tapi tidak ikhlas, infak tidak ikhlas. Sama seperti itu. Kalau nggak ada ilmunya nggak bisa ikhlas. Sedikit tambahan lagi ikhlasnya. Kalau ikhlas bagaimana sih? Ada yang nanya begitu. Kalau ikhlas itu kita juga nggak bisa seenak menurut kita. Kita harus pakai perkataan ulama juga. Saya udah dilihat pernah menjelaskan tentang definisi ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Engkau berbuat sesuatu lillahi ta'ala. Atau ya. Bukan karena orang. Begitu juga engkau meninggalkan sesuatu bukan karena orang. Jadi berbuat meninggalkan sesuatu atau meninggalkan sesuatu itu lillahi ta'ala. Contohnya kita mau sedekah kotak amal di masjid di hari Jumat lewat kita di samping kita melihat kita mau sedekah. Iya. Ada anak ntar aja dah di belakang saya taruh biar anak dilihat. Itu drone ikhlasnya. Walaupun nggak mau dilihat bahasanya masih karena orang. Gak enak karena orang. Saya mau sedekah gak enak dilihat orang. Saya mau infak sedekah gak enak dilihat orang tua, mertua. Itu masih riya. Yang ikhlas bagaimana? Orang mau lihat boleh, kagak lihat juga boleh. Gak ada urusan sama orang, urusan saya sama Allah. Jadi sedekah aja, nggak usah lihat kiri kanan, nggak usah nggak enak sama si A, si B. Kan ada tuh kita nggak enak mau sedekah dilihat sama si A. Seakan-akan kita mau sembunyi-sembunyi, itu masih riya juga. Itu kan sedikit halus tuh. Kadang-kadang kita masih begitu. Jadi kalau tanpa ilmu, ya nggak bakal bisa selamat amal kita. Ya mungkin intinya itu aja ya. Juga kaitannya yang namanya menuntut ilmu itu merupakan jihad juga fisabilillah. Jadi man kharaja min baitihi fi talabul ilmi fi talabil ilmi wa huwa fisabilillah. Siapa orang yang keluar dari rumahnya fi talabul ilmi untuk menuntut ilmu wa huwa fisabilillah, maka dia ada di jalan Allah. Jadi nyambung dah tuh amal yang utama sholat pakai ilmunya, yang kedua birrul walidain bakti sama orang tua, kaitan juga dengan jihad. Udah ngaji aja dulu dah, karena di negara kita bukan kayak Palestina. Kita juga di Palestina
dibawa ke sono kita takut, yang ada nyusahin sono ngurusin kita. Yang ada kalau kita mampu ya kita bantu dengan harta minimal dengan doa. Jangan diam aja. Kenapa di alam kubur nanti ditanya, bukan mantra buka doang, tapi ditanya man ikhwan buka, siapa saudara kamu? Muslimin wal muslimat. Kazab anta dusta. Dusta kamu. Buktinya dulu saudara kamu dibantai di Palestina sama Yahudi. Jangan kamu berjihad ke medan perang, nyumbang juga kagak, doain juga kagak. Bahaya tuh. Makanya saudara-saudara kita di Palestina, kita mampunya pakai doa minimal kecil-kecilnya ya pakai doa. Doain habis sholat kita kirim Fatihah untuk saudara kita mujahidin yang ada di Gaza di Palestina dan umat Islam yang sedang Allah uji. Kirim berdoa. Jadi nanti di alam kubur kita ditanya, oh ikhwan juga, muslimin wal muslimat saudara saya. Nah, alasan itu kita punya. Dulu saya doain. Jadi jangan dianggap remeh juga. Nah, jihad yang menuntut ilmu termasuk jihad juga. Jadi kita nggak harus bisa perang ke sono. Udah ngaji aja dah sama ulama-ulama yang ada. Ini di RT sini ada Ustaz siapa Ustaz Abdurrahman ngaji sama beliau atau siapa yang lain ngaji. Jangan nuntut ilmu itu ditinggal. Dan orang yang thalabul ilmi ya itu mempunyai suatu keistimewaan. Kenapa? Itu bisa mengampuni dosa orang tuanya yang sudah meninggal. Jadi orang yang menuntut ilmu itu bisa mengampuni dosa orang tuanya yang sudah di alam kubur. Jadi jangan kita tinggalin menuntut ilmu itu. Ya Allah li walidayya. Allah ampuni buat kedua orang tuanya di dalam kuburnya lantaran anaknya menuntut keluar dari rumah menuntut ilmu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya kalau kelamaan mohon maaf, termasuk keterlambatan saya datang juga saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.